Halo, jumpa lagi dengan saya Nasken Junedi di kanal YouTube dan Instagram saya. Hari ini kita membicarakan mengenai setelah lebih daripada 24 jam terpilihnya 5 menteri terbaru hasil pergantian atau reshuffle kabinet Indonesia Maju, ya, Indonesia Merah Putih punya Pak Prabowo Subianto, di mana kita menganalisa satu persatu ya. Pertama, Menko Polhukam. Menko Polhukam diganti Pak Budi Gunawan, diganti dengan Pak Syafri Samsudin, ya, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, tapi memang gagal dalam mengawal demo-demo akhir Agustus 2025 ya. Saya nyatakan dengan tegas dan terbuka, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 Pak Budi Gunawan gagal dan diambil alih oleh Pak Syafri Samsudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, terus menjadi Menko Polhukam ad interim untuk sementara, ya, dan dia mengawasi untuk politik hukum, keamanan, pertahanan, ya. Dan anehnya sampai saat ini di media mengatakan bahwa Pak Syafri Samsudin belum berkomunikasi sama Pak Budi Gunawan. Ada apa? Ada apa yang terjadi di lingkaran Kementerian Prabowo Subianto? Apakah ini seperti pemadam kebakaran saja? Gitu loh. Setelah terjadi bakar-bakaran kemarin, habis itu baru datang. Gitu loh. Ya, untuk mengamankan situasi, padahal sudah habis itu. Sudah terjadi. Ada apa? Apakah ini akan bagus ke depan? Kita lihat. Tapi saya merasa ini adalah sebuah ilusi kembali yang diperlihatkan oleh kabinet Prabowo Subianto. Dari janji-janji kampanyenya ternyata sudah semakin panik, depresi. Ya. Yang kedua, pergantian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Yang lucunya, setelah Pak Purbaya dilantik, dia mengatakan beberapa statement yang mengatakan mudah menyelesaikan, bisa tumbuh itu 6-7% kita bisa lampaui kok. Mudah, itu kecil itu. Yang kemarin yang teriak-teriak karena miskin lah, karena kebutuhan hidupnya belum terpenuhi lah, tapi akhirnya minta maaf. Itulah kalau mulut dan ilusi mimpi, ya, besar, badan gede tapi merasa pengalaman. Tidak mudah Pak ngurus Indonesia ini. Harus rendah hati, harus tahu diri. Jangan ukur baju Bapak dengan baju rakyat. Lihat Bu Sri Mulyani, akhirnya dia tahu diri, kembali menjadi rakyat aja. Karena dia juga, Bu Sri Mulyani, sudah mengkhianati apa yang dia kritik di zaman Orde Baru tentang pemerintahan atau menteri-menteri ekonominya Pak Soeharto. Terus apa yang dilakukan ketika reformasi ini? In the end-nya, akhirnya dia baru tahu diri, sadar. Walaupun dengan segala ilusinya, dengan angan-angannya gitu loh.
Yang ketiga, menteri yang ketiga kita bahas adalah menteri migran, ya, untuk pekerja luar negeri, Abdul Qadir Karding, yang akhirnya diganti dengan Pak Fakhrudin, ya, dari Golkar akhirnya. Ya, saya sangat sayangkan dengan statementnya Abdul Qadir Karding. Dia senior saya juga, tapi saya nggak tahu tabiat dia. Dari bulan 2 sampai bulan 3 saya tahu zigzag dia. Dan bagaimana memang kita melihat permainan pejabat negara dalam bisa mempertemukan proyek-proyek itu, ya pertemuan 4 mata lah, 8 mata, yang awalnya kongko-kongko biasa, tapi itu mau mencari proyek, memanfaatkan dalam kesempitan. Yang bodohnya lagi, ya, dipamerin di sosial media para olahragawan. Pada rakyat kemarin itu merasa dikhianati dengan gerak langkah, gestur, ucapan yang begitu sembrono, konyol dari pejabat negara, baik DPR maupun jajaran menterinya Bapak Prabowo Subianto. Aneh menurut saya. Ini menteri yang ketiga yang baru pasca kejadian ribut-ribut kemarin, viralin main gaplek, main domino, dengan sembrononya foto-foto gitu. Akhirnya ya itulah yang maha kuasa mempertuankan frekuensinya, bahwa kita ketahui bahwa banyak pejabat-pejabat negara kita selevel begituan, bisa mengatur kong kali kong bisnis hutan, ya, bisa mengatur bisnis-bisnis rakyat untuk hajat hidup orang banyak, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dengan cara gitu. Menteri yang keempat yang kita bahas adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang anehnya Dito Aryo Tejo dikatakan mengetahui bahwa dia akan dicopot, sudah ada firasat kemarin. Terus kok nggak ada penggantinya sampai sekarang? Siapa sebenarnya Menteri Pemuda itu? Apa Pak Prabowo lagi depresi, bingung juga gitu loh, mencari siapa sebenarnya yang berhak dan pantas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, bisa mengurus pemuda. Selama ini Aryo Tejo kurang begitu maksimal dalam memperhatikan pemuda, baik yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia maupun yang lain-lainnya. Paling dia perhatikan 2-3 OKP, organisasi kemaslahatan pemuda, yang bisa diajak dalam konspirasi dia. Ya, kenapa saya semakin begitu mengkritisi pemerintahan ini? Karena banyak pernyataannya gitu loh. Menterinya kayak begitu, omongannya bisa tumbuh, tapi pasar juga anjlok. Bisa diperbaiki dalam 3 bulan dari mana Pak? Data indeks kemajuan pemuda juga apa? Gitu loh. Yang kelima adalah pengangkatan badan haji. Semoga uang-uang haji nggak dikorupsi. Semoga agama nggak dijual-jual untuk kepentingan jabatan. Hati-hati. Yang lucunya, imbas daripada menteri-menteri ini yang tidak tahu siapa penggantinya, termasuk siapa pengganti Noel yang sudah
kena tangkap oleh KPK terkait korupsi dia. Nah, ini yang lucunya adalah pernyataan dari Cyber TNI, Jenderal Bintang 1, Pak. Mengatakan, gue lebih tahu algoritma daripada lu. Ferry Iriawan, kamu kemana? Gua cari lu, gak ketemu. Kok caranya begitu, tiba-tiba main lapor-lapor polisi? Emang TNI kurang kerjaan apa, Pak? Mau jadi multifungsi lagi? Gak cukup di fungsi kemarin dicabut. Bapak fokus ke pertahanan aja. Fokus bagaimana kita gak dihack, baik aktor non-state maupun aktor dari negara-negara itu. Aktor-aktor non-negara ini banyak juga, Pak. Tapi buktikan apa yang algoritma itu yang bisa dipidanakan. Ini sebuah slow respon dari keadaan yang saya kira memperpanjang debat publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang mengatakan lebih 5,12% indeks, tapi nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Termasuk pemuda-pemuda sekarang menunggu siapa menterinya aja kan gak jelas. Sambil mengumpulkan semua fraksi Gerindra di rumah Pak Prabowo Subianto di Kertanegara kemarin malam. Hasilnya apa? Untuk apa? Undang-undang flexing saja, kata Ahmad Dhani. Ngapain undang-undang flexing itu? Sementara perampasan aset tidak bisa dilakukan oleh negara. Menghukum dengan berat seberat-beratnya, semaksimal-maksimalnya para koruptor, para penjual kekayaan negara ini, koruptornya, tukang narkobanya. Gak jelas. Kami lebih siap, Pak, anak muda sekarang itu, daripada semakin tua semakin bingung apa yang mau dikerjakan. Depresi. Oh, begini ternyata keadaan. Tidak segampang apa yang dimimpikan. Tidak seperti apa yang dibayangkan di atas kertas. Sementara polisi, Kapolrinya masih diam aja. Bapak mau ngapain itu, Pak Listio Sigit, dengan keadaan sekarang? Dia tahu semua kasus, tapi tidak mau diselesaikan dengan transparansi dan presisi. Seperti semua menteri Bapak itu menteri pemadam kebakaran aja. Salam akal sehat.